Syubhat yang ketiga. Saya harus terangkan semua ini syubhat-syubhat ini. Ya, sabar sedikit ya. Terus kalau saya sebutkan syubhatnya, harusnya yang paling penting antum dengarkan itu jawabannya. Jangan sampai syubhatnya paham, terus jawabannya apa? Tidak paham. Oh, gawat juga nanti. Jelas ya? Nah, syubhat yang ketiga, ini yang paling banyak disebutkan tentang ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar berkata tentang salat tarawih. Iya. Ni'mal bid'atu hadhihi. Tentang salat tarawih Umar berkata sebaik-baik bid'ah adalah ini. Tadi hadits riwayat Al-Bukhari. Jadi Umar berkata ini sebaik-baik bid'ah salat tarawih ini. Iya. Baik. Sekarang kita berikan jawaban. Kita berikan jawaban. Jawaban yang pertama. Ya. Ini kita kasih jawaban yang mengarah kepada akar pemahaman dulu, akar pendalilan. Ini sekarang orang-orang yang berdalilkan dengan hadits Umar bin Khattab ini, itu namanya dia berdalil dengan ucapan sahabat. Berdalil dengan ucapan apa? Ucapan sahabat. Baik. Berdalil dengan ucapan sahabat. Tanya ke mereka, ucapan sahabat itu hujjah atau bukan? Ucapan sahabat itu hujjah atau bukan? Sebab orang-orang yang ini aneh bin ajaib. Jelas ya? Ketika dia berdalil dengan ini ucapan sahabat. Ucapan sahabat di tempat lain mereka tidak pakai. Tapi kok di sini bisa dipakai? Jelas ya? Maka mereka dudukkan dulu. Ini ucapan sahabat. Hujjah atau bukan? Pertanyaan berikutnya, kalau dia hujjah, hujjah di konteks apa? Kita ada hadits Nabi sudah terang jelas setiap bid'ah sesat. Terus di sini ada ucapan Umar berkata, ini sebaik-baik bid'ah. Kalau di atas pemahaman mereka, berarti ucapan Umar berselisih dengan ucapan apa? Ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kalau ucapan sahabat, kaidahnya, kalau ucapan sahabat menyelisihi ucapan Nabi, ucapan sahabat diambil atau tidak? Tidak diambil menurut kesepakatan ulama. Jelas ya? Karena mungkin sebagian sahabat berucap sebuah ucapan, dia belum tahu Nabi berucap selain daripada itu. Itu udzur bagi mereka. Baik. Itu sudut yang pertama. Kemudian sudut yang kedua, jawaban yang kedua, ini pembahasannya Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini. Itu di pembahasan apa? Hah? Di pembahasan Salat tarawih. Iya. Salat tarawih itu artinya salat malam secara berjamaah di bulan Ramadan. Yang baru dilakukan oleh Umar itu adalah mengumpulkan manusia salat tarawih setiap malam hingga akhir Ramadan. Itu yang baru dilakukan oleh Umar. Tapi sekarang saya mau tanya, Nabi pernah melakukan sholat malam berjamaah bersama para sahabat atau tidak? Hah? Di bulan Ramadan? Pernah. Haditsnya syah dalam sejumlah riwayat. Beliau melakukannya 3 malam. Pernah beliau keluar di 1/2 malam, lalu sholat mengimami para sahabat sampai akhir malam. Apa pernah beliau keluar sholat mengimami para sahabat sampai lewat 1/2 malam? Ya. Pertama lewat 1/3 malam ya. Hari kedua, hari berikutnya, kali yang kedua beliau sholat sampai 1/2 malam. Kali yang ketiganya beliau sholat sampai para sahabat berkata, kita khawatir ketinggalan makan sahur. Berarti Nabi pernah melakukannya atau tidak? Pernah melakukannya. Sekarang sisa ditanya, apa sebabnya
Nabi tidak sholat malam tidak sholat tarawih setiap malam di bulan Ramadan. Apa sebabnya? Itu ada kan diterangkan di dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim. Khasyata an tufrada ala ummati. Nabi khawatir kalau beliau sholat malam setiap malam, sholat tarawih setiap malam bersama para sahabat, beliau khawatir sholat tarawih ini akan diwajibkan terhadap umat. Makanya beliau tidak melakukan sholat malam. Sholat tarawih tiap malam. Ya. Nah, begitu Nabi meninggal, hukum syariat sudah tetap bahwa sholat tarawih itu disunnahkan. Makanya Umar menghidupkan sunnah Nabi itu. Dilakukanlah sholat itu apa? Setiap malam. Jadi itu artinya sebenarnya kalau bahasa lainnya, sholat tarawih ini sunnah Nabi itu dihidupkan oleh siapa? Umar ibn Khattab. Makanya Umar berkata ini sebaik-baik bid'ah. Kalau begitu yang keempat sudah bisa dipahami bahwa maksud Umar sebaik-baik bid'ah, bid'ah apa di situ? Secara bahasa atau secara syar'i? Itu bid'ah secara bahasa. Bukan bid'ah secara apa? Secara syar'i. Iya. Baik. Makanya di situ penting ya untuk memahami hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara benar. Ya. Baik. Ini pendalilan-pendalilan dengan ucapan sahabat tanpa memahami kemana ucapan sahabat ini diarahkan. Ini yang menjatuhkan banyak orang pada kekeliruan-kekeliruan.